Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nurul Ismi dengan NIM 232210018. Pada video kali ini kita akan melakukan wawancara mengenai pembelajaran bahasa daerah di Madrasah Ibtidaiyah bersama dengan narasumber di sebelah saya. Boleh perkenalan nama? Nama saya Ibu Lela, Ibu Nur Lela SPDI. Saya mengajar di Mispanggala. Kebetulan saya sebagai guru kelas di kelas 1B. Baik, Ibu Nur Lela, saya memiliki beberapa list pertanyaan. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Bagaimana realita muatan lokal bahasa daerah di Madrasah Ibtidaiyah? Apakah hanya sebagai pelengkap kurikulum saja atau mulok itu sangat penting untuk diajarkan di Madrasah Ibtidaiyah? Ya, terima kasih pertanyaannya. Alhamdulillah kalau di Mispanggala ini bahasa daerah itu dimasukkan dalam kurikulum, yaitu mata pelajaran mulok muatan lokal, dimulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Hanya saja yang ada di Mispanggala ini kadang dalam 1 minggu itu kita ajarkan 1 kali 1 minggu, kadang juga tidak diajarkan karena beberapa hal. Apa kendala yang dialami oleh Ibu selama mengampu mata pelajaran bahasa daerah? Oh iya, banyak sekali, terutama saat ini. Kalau tahun-tahun lalu saya masih bisa memberikan dengan baik muatan lokal bahasa daerah. Kendalanya adalah di siswa kami itu ada beberapa suku, seperti ada orang Jawa, ada orang Makassar, ada orang Bugis, dan ada juga yang dari Kalimantan. Nah, saya sebagai guru kelas untuk memberikan mata pelajaran bahasa daerah agak sedikit susah, sedikit kewalahan, karena bahasa daerah yang diajarkan adalah bahasa daerah Bugis, sementara siswa yang dihadapi adalah dari beberapa suku yang tentu saja belum atau tidak tahu dengan bahasa lokal di Bulukumba ini. Ya. Baik, mengenai dari kendala yang Ibu sebutkan tadi, apa saja solusi yang Ibu terapkan kepada anak-anak yang mengalami kendala dalam belajar bahasa daerah? Ya, kalau untuk yang susah, saya berikan media, saya print dalam bentuk selembaran, baru saya tempel di bukunya, saya tuliskan huruf lontaranya, kemudian tulis Latinnya, kemudian saya tugaskan di rumahnya. Kalaupun mereka tidak bisa menguasai, minimal mereka bisa mengetahui apa itu huruf lontara dan apa saja huruf-huruf yang ada di dalam huruf lontar itu. Jadi solusinya seperti pembuatan media, kemudian memberikan tugas kepada tugas anak-anak di rumah. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah di tempat Ibu mengajar saat ini bahasa daerah masih menjadi bahasa komunikatif, sedangkan kita lihat pada kondisi saat ini terjadi benturan akulturasi di mana bahasa Indonesia menggeser fungsi bahasa daerah sebagai alat komunikasi di kalangan masyarakat. Ya, bagaimanapun juga bahasa ibu atau bahasa daerah ini masih menjadi bahasa komunikasi, itu pun hanya mungkin 20% dari siswa yang bisa berbahasa ibu ini. Selebihnya itu mereka berbahasa Indonesia, walaupun bahasa daerah mereka masih bercampur antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Baik Bu, pertanyaan terakhir, apa pesan atau saran kepada kami
selaku mahasiswa aktif di STAI Al-Ghazali Bulukumba, Prodi PGMI. Bekal apa yang akan kami bawa pada saat terjun langsung ke sekolah madrasah ini untuk mengajar terkhusus pada mata pelajaran bahasa daerah? Tentu banyak sekali, bukan hanya mahasiswa yang harus tahu, guru-guru juga sekarang. Guru-guru sekarang itu banyak juga yang tidak tahu menggunakan bahasa daerah. Nah, pesan saya untuk adik-adik mahasiswa, yang pertama itu untuk terjun langsung nanti kuasai mulai dari dasarnya, huruf lontarannya, mulai dari K, gang, K sampai seterusnya. Kemudian pelajari bagaimana menggunakan tanda titik, tanda bacanya. Titik di atas dibaca apa, titik di bawah dibaca apa. Kemudian harus banyak-banyak memperkaya kosakata bahasa daerah, karena anak-anak sekarang itu seperti tadi tuh sudah banyak yang lupa dengan bahasa daerahnya sendiri. Jadi kesimpulannya itu menguasai huruf lontara Bugis itu sendiri, kemudian mempelajari titik baca yang ada pada tanda bacanya itu, kemudian memperkaya kosakata bahasa daerah. Mungkin itu tadi wawancara mengenai pembelajaran bahasa daerah di Madrasah Ibtidaiyah. Semoga informasi-informasi yang telah disampaikan oleh narasumber kita tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Nurul Ismi dan Ibu Nur Laila pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.